Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita akan lanjutkan video kita. Kemarin kita sudah belajar teori ya tentang gerak lurus beraturan. Nah, dalam gerak lurus beraturan ini ada beberapa unsur yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah kecepatan. Simbolnya adalah V. Ya. Kecepatan ini satuannya adalah meter per detik. Ya, itulah kecepatan ya. Nah, rahasianya sebetulnya ada di sini. Rahasia di sini nanti akan saya jabarkan. Lalu yang kedua adalah jarak. Jarak itu simbolnya S. Ya. Jarak tempuh satuannya dalam meter. Nggak perlu saya bahas. Jarak itu artinya ya selisih dari titik awal ke titik akhir benda itu bergerak berapa. Ya. Panjangnya ya dari titik awal ke titik yang lain secara lurus. Kemudian yang berikutnya adalah unsur lain adalah waktu. Ya, ini. Satuannya adalah detik. Ya. Ini untuk waktu ya, detik. Nah, memang di dalam soal tersebut langsung kita ketahui bahwa kecepatan itu sesuai dengan satuannya kan, ini meter per detik. Meter ini adalah jarak, detik ini waktu ya. Berarti jarak dibagi dengan waktu, udah pasti itu rumusnya ya. Nah, cuma saya tidak mau kalian terlalu berfokus menghafalkan rumus. Nah, tapi saya ingin berjalan logika kalian. Saya beri contoh nih. Kecepatan benda adalah 2 meter per detik. Di sini rahasianya. Nah, kalian harus bisa mengartikan dalam pikiran kalian apa artinya kecepatan benda 2 meter per detik ya. Nah, jadi kalian harus bisa menjabarkan dalam kata-kata kalian. Ini artinya gini, setiap satu detik benda bergerak sejauh 2 meter. Tuh. Ya, kemudian kalau contohnya kecepatannya misalnya 4 meter per detik di tas mama ya, sorry ada gangguan sebentar. 4 meter per detik. Nah, itu artinya benda bergerak dalam 1 detik, benda bergerak sejauh 4 meter. Nah, ini harus tahu ya. Contoh lain lagi. Jika kecepatannya adalah 10 meter per detik, nah, itu artinya dalam 1 detik benda bergerak sejauh 10 meter. Nah, ini dulu ya. Kalau ini kalian sudah mengerti, sudah gampang, maka kita akan menjawab soal gerak lurus beraturan tanpa harus menggunakan rumus V sama dengan S per T. S berarti V kali T. T sama dengan S per V. Nah, seperti itu ya, nggak perlu. Nanti pusing kalau rumusnya banyak, nanti ada bab lain yang membahas materi lain akan lebih pusing lagi. Nah, mari kita gunakan logika ini untuk membahas. Nah, kita akan langsung ke soal ya. Baik, soal yang pertama. Diketahui benda ini adalah kecepatan benda 2 meter per detik. Benda tersebut bergerak sejauh 10 meter. Ya. Oke, maaf dulu, saya cancel dulu. Yang ditanya ini dulu, itu satu ya. Oke. Yang ditanya jaraknya, jaraknya berapa? Kita nggak tahu nih berapa nih. Berapa jauh benda ini bergerak jika dia sudah bergerak selama 8 detik. Nah, jadi sudah 8 detik benda ini bergerak ya.
Oke, konsepnya ada di sini, rahasianya ada di sini. Jadi ini artinya dalam 1 detik benda bergerak sejauh 2 meter. 1 detiknya 2 meter. Kalau 8 detik berapa? Kalau 2 meter berarti 8 berapa? Ya pasti 16, betul enggak? Karena 1:2 selisih. Makanya atau dari 2 kali 8 ini. Jawabannya adalah 16 meter. Ya, jawabannya 16 meter ya. Seperti itu. Contoh berikutnya. Sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan, dia lurus bergeraknya, kecepatannya 4 meter per detik dalam waktu 10 detik. Oke. Berapakah jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Kembali ya, konsepnya ada di sini. Ini artinya dalam 1 detik ya, benda bergerak sejauh 4 meter. Nah, itu. Kalau 10 detik ya berarti 4 kali 10 karena 1 detiknya 4. Kalau 10 detik berarti 40. 40 meter jawabannya. Oke. Soal berikutnya saya akan sedikit permainkan soal ini supaya agak tantangan sedikit ya. Gampang aja. Nah, sebuah benda bergerak dengan kecepatan titik-titik meter per detik. Dia bergerak ke kanan selama 5 detik. Nah, 5 detik ini ya. Berapakah jarak yang dia tempuh? Dengan jarak 20 meter. Ya, kira-kira gitu. Berapakah kecepatannya? Kembali konsepnya ada di sini. Ya. Oke. 1 detiknya berapa jauh yang harus dia tempuh supaya dia bisa bergerak sejauh 20 meter dan waktunya 5. Ini kan artinya per 1 detik. Jawabannya berapa? Pintar. Ya, jawabannya adalah 4. Nggak perlu pakai rumus. Dari mana 4? Ya, karena setiap detiknya 4 meter selama 5 detik. Kalau ada 5 detik berarti 5 kali 4, 20. Soal berikutnya. Nah, sebuah benda bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per detik. 6 meter per detik nih ya. Lalu waktu yang dia tempuh adalah sejauh 36 meter. Berapakah waktu yang diperlukannya? Nah, ini pertanyaannya. Kembali, rahasianya ada di sini. 1 detiknya 6 meter. Kalau sejauh 36 meter berarti perlu berapa detik? Pintar jawabannya. Dia tuh perlu 6 detik. Ya, seperti itu. Jadi setiap detiknya 6 meter. Supaya 36 perlu 6 detik kan. Atau dengan kata lain 36 bagi 6 ya. Oke, demikian artian soal kita. Kita akan ketemu untuk gerak lurus beraturan untuk 2 benda di video berikutnya ya. Ikuti video berikutnya setelah ini.